atau web scraping menggunakan Python dan R yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Statistika. Pada kesempatan kali ini, saya Faimah Fauziah yang tentunya akan memandu acara pelatihan yang luar biasa ini hingga akhir nanti. Sebelum memulai pelatihan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat dipahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Himpunan Pascasarjana Mahasiswa Pascasarjana Statistika, maksud saya, hingga pukul 9.15. Dilanjutkan pembacaan kurikulum vitae dari narasumber 1 dan 2 hingga pukul 9.25. Lalu dari 9.25 hingga 11.25 adalah penyampaian materi oleh Saudara Jihan Wahyuni Estat dan Diego Irsani Estat, yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab hingga pukul 11.50. Dan yang terakhir dari pukul 11.50 hingga 12 adalah penutupan. Baik, para peserta yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Himapasti, yaitu Saudara Ahmad Arul, dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini, yaitu pelatihan software penggalian data dari website menggunakan Python dan R. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di saat seperti ini dengan sehat walafiat, meskipun bertemu hanya via daring, via Zoom. Izinkan saya Ahmad Arul sebagai Ketua Himpunan Himapasti untuk menyampaikan sepatah dua kata pada acara kali ini. Alhamdulillah saya sangat senang sekali ya, karena pada acara kali ini direspon sangat positif oleh berbagai peserta, mulai dari peserta mahasiswa S2 dan mahasiswa S1, bahkan dari dosen ada yang mendaftar pada pelatihan kali ini. Ada juga alumni, juga beberapa alumni dari Statistika UB juga banyak yang mendaftar. Namun saya lihat di sini masih belum join untuk dosen, dan dosennya belum join, cuman untuk alumni sudah ada beberapa yang join. Harapan saya semoga pelatihan software kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menyelesaikan studi di S2 maupun di S1. Semoga ilmunya bisa digunakan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terakhir dari saya, acara ini juga disupport oleh Bu Suci, yaitu selaku Ketua Prodi S2 Statistika UB. Namun sayangnya Bu Suci hari ini berhalangan hadir karena ada acara di luar kota. Sekian sambutan dari saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Saudara Arul atas sambutannya. Baik peserta sekalian, sebelum dimulainya penyampaian materi pelatihan, tentunya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Jihan Wahyuni. Jadi Saudara Jihan ini adalah alumni S1 Statistika Universitas Brawijaya dan sedang menempuh pendidikan S2 juga di Statistika Universitas Brawijaya. Dan tentunya banyak sekali pengalaman dari Saudari Jihan ini seperti research assistant, research staff, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya, narasumber yang kedua ada Saudara Diego Irsandi. Saudara Diego ini juga alumni S1 Statistika Universitas Brawijaya
yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan S2 di Statistika Universitas Brawijaya. Saudara Diego ini bisa dibilang cukup ahli ya dalam pemrograman R, terutama mengenai data visualization, data wrangling, dan machine learning. Dan tentunya Saudara Diego ini juga banyak sekali pengalaman seperti Staff of Research and Development Division, Head of Science Division, dan lain-lain. Sebelumnya, saya informasikan bagi para peserta yang nantinya ingin bertanya ke narasumber terkait materi yang disampaikan, bisa dituliskan di kolom chat Zoom. Yang selanjutnya akan saya bacakan beberapa pertanyaan terpilih yang telah ditulis oleh para penanya. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak saya bacakan, jangan berkecil hati, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditanyakan kepada narasumber di luar kegiatan ini via email. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama kita, Saudari Jihan. Baik, terima kasih Saudari Fahima atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman di sini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Semoga nantinya sharing, jadi kita akan sharing-sharing aja ya. Semoga nanti akan bermanfaat buat teman-teman semuanya di sini. Saya izin share screen. Sebentar. Baiklah, pada kesempatan kali ini nanti saya dan Mas Diego akan menyampaikan terkait penggalian data dari website atau web scraping menggunakan Python dan R. Lebih jelasnya nanti saya akan menjelaskan dengan Python dan Mas Diego akan menjelaskan dengan R. Pertama, untuk gambaran sedikit, apa sih itu web scraping? Nah, web scraping itu adalah proses pengambilan data dari sebuah website. Biasanya kita tahu ya website itu basisnya ada di internet, yang di Google atau di Yahoo dan lain-lain. Sebenarnya web scraping ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara manual, ini sudah banyak dilakukan pastinya dengan cara copy paste dari website yang kita inginkan. Dan yang kedua itu secara otomatis yang menggunakan coding aplikasi ataupun extension browser. Pastinya di sini nanti akan dijelaskan cara web scraping secara otomatis yang simple-simple pastinya ya. Nah, kemudian apa sih hubungannya web scraping dengan statistika? Nah, di sini mungkin kakak-kakak, teman-teman, ada yang sudah mengambil mata kuliah data mining atau sudah mengetahui data mining. Nah, di data mining ini biasa dikenal sebagai knowledge discovery in database, yaitu proses pencarian kesimpulan atau informasi dari sebuah data. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa mencari kesimpulan atau informasi dari sebuah data? Pastinya kita membutuhkan data kan. Nah, data itu disinilah perannya web scraping, yaitu sebagai proses pengumpulan data atau misalkan ya istilahnya kita mendapatkan data-data yang pastinya berbasis dari website seperti itu. Kemudian untuk saya sendiri di sini nanti akan lebih menjelaskan bagaimana web scraping di media sosial. Di media sosial. Pasti teman-teman di sini semuanya pakai media sosial ya, karena di sekarang era global yang sekarang dari yang semua kalangan usia itu udah familiar banget, mulai dari Twitter, Facebook, ada Instagram, ada Snapchat, dan lain-lain. Nah, media sosial ini karena banyak digunakan dan juga mungkin udah jadi makanan sehari-hari buat kita, pastinya tuh memiliki data yang berlimpah. Nah, perlu diketahui data itu kan nggak hanya bentuknya angka, misalkan kita ngepost status, kita bikin story, itu juga termasuk data. Maka dari itu, di sini juga web scraping itu tuh banyak banget kemungkinannya untuk diambil dari media-media sosial seperti ini. Di mana yang nanti akan dijelaskan khususnya untuk media sosial.
untuk media sosial Twitter. Nah, di sini ada contoh dari media sosial Twitter. Ini belum lama, pastinya teman-teman juga tahu. Kalau misalkan kemarin ada MotoGP ya di Mandalika, ini salah satu contoh tweet tentang MotoGP yang dipost langsung oleh official account MotoGP. Nah, sebelum kita mengambil datanya, di sini tadi ada proses data selection. Jadi kita tuh harus tahu dulu apa sih bagian mana atau part apa yang ingin kita ambil dari data yang tersedia. Nah, kalau dari Twitter sendiri, data yang tersedia itu ada banyak sekali. Di sini kita bisa lihat, kalau misalkan kita bisa mengambil, misalkan kita mau mengetahui mengambil data username-nya, username dari yang membuat post di sini kan @MotoGP itu adalah data username. Kemudian juga ada tanggal. Di sini ada tanggal 23 Maret. Kemudian ada juga data yang berupa kutipan tweetnya, isi dari tweetnya yang berupa teks. Di sini ada Brewing Up a Storm in Mandalika sampai dengan #Indonesian GP. Kemudian juga di sini ada gambar, ada data berupa gambar. Dan yang paling bawah di sini ada data berupa komentar, kemudian ada di sini retweet atau mengempost ulang tweetnya, dan data likes. Di sini mungkin bisa diambil datanya berupa angka ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, kira-kira data apa ya yang dibutuhkan untuk istilah kita mengambil informasi nih dari tweet-tweet ini, gitu, dari Twitter ini. Nah, kebetulan di sini saya nanti akan mengambil informasi dari ada username-nya, kemudian ada tanggal, dan ada ini apa, isi atau kutipan dari tweet-nya itu sendiri. Kemudian untuk yang digunakan tadi sudah dijelaskan di awal, itu menggunakan Python, khususnya dengan aplikasi Visual Studio Code. Nah, kenapa sih menggunakan Visual Studio Code sedangkan Python ini banyak banget yang apa ya, lebih mudah, misalkan dengan Google Colab, seperti itu kan juga sudah bisa ya. Jadi memang ada beberapa library yang nggak bisa digunakan di Google Colab, dan salah satu library-nya itu juga yang nanti akan saya gunakan. Maka dari itu saya menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah lambang dari Visual Studio Code berwarna biru. Nah, Visual Studio Code ini bersifat open source dan gratis. Jadi semuanya bisa pakai. Kemudian ini juga memiliki lebih dari 4.700 ekstensi. Jadi sebenarnya Visual Studio Code ini nanti tidak hanya bisa digunakan untuk Python, tapi juga bisa digunakan untuk C++, untuk R, dan untuk Jupyter, dan lain-lain. Seperti itu. Sekarang kita akan beralih ke code-nya terlebih dahulu. Di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara menginstal Visual Studio Code dan Python-nya terlebih dahulu. Mungkin sudah dikirimkan oleh panitia ke email masing-masing, ini filenya. Jadi nanti untuk menggunakan Visual Studio Code itu dapat diakses dari website resminya Visual Studio Code dan dapat di-download gratis. Di sini adalah contoh untuk download di Windows. Seperti instalasi biasa, di sini next dan next, seperti itu. Nah, namun tidak hanya menginstal Visual Studio Code-nya, tapi kita juga harus menginstal Python-nya itu sendiri di dalam sistem operasi Windows kita. Jadi terpisah seperti itu. Jadi nanti kita masuk juga ke website resminya Python, kita download setelah terinstall di dalam sistem operasi Windows kita, di dalam komputer kita, kemudian kita baru dapat menggunakan Visual Studio Code-nya. Nah, di sini untuk menggunakan Visual Studio Code-nya, nanti menggunakan ekstensi yang sesuai dengan apa kebutuhannya. Kalau misalkan ingin menggunakan Python, maka dicarikan Python dan diinstal. Apabila ingin menggunakan untuk R, untuk C++, dan lainnya juga dapat digunakan. Nah, ini juga nanti dapat diakses dari YouTube-nya yang sudah dilampirkan, mungkin lebih memudahkan apabila terdapat error atau kesulitan dalam menginstal Visual Studio Code dan Python di komputer teman-teman. Di sini aku ada contohnya. Misalkan untuk extension-nya ada di sebelah sini, yang gambar kotak ini. Di sini karena digunakan Python, jadi di sini sudah diinstal ya Python-nya. Nanti tinggal udah bisa di-run Python-nya. Nanti kalau misalkan ingin menggunakan untuk lainnya juga di sini bisa dicari
misalkan untuk R dan lain-lain. Tinggal di-install saja. Baiklah, lanjut ke code-nya yang akan digunakan untuk web scraping di Twitter. Jadi di sini terdapat beberapa library yang dibutuhkan. Yang pertama ada NumPy, ini nanti untuk keperluan penulisan datanya. Kemudian di sini untuk mengambil data dari Twitternya itu sebenarnya mungkin lebih aman menggunakan API kayak gitu. Jadi ada banyak sekali library yang dapat digunakan untuk web scraping, baik itu istilahnya yang sudah otomatis, yang sudah ada library-nya, atau kita benar-benar membangun secara manual codingannya. Kalau di sini digunakan SNS Scrap untuk khusus yang di Twitter di sini, jadi nanti dapat diambil secara manual, tinggal kita masukkan apa saja komponen-komponen yang kita inginkan. Tapi yang lainnya tuh ada seperti dengan Selenium, ataupun dengan TweePy, ataupun dengan Beautiful Soup, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ditambahkan regex, atau ini library regex, karena nanti ada sedikit hal yang perlu diperbaiki dari hasil scraping ini, agar dituliskan dalam tabulasi datanya tuh baik gitu, bagus. Nah, di sini karena nantinya akan disimpan datanya di dalam Baik, mohon maaf ya kalau terlalu cepat menjelaskannya. Baik, selanjutnya di sini karena nanti datanya akan disimpan dalam bentuk format CSV, maka diperlukan delimiter. Di sini saya sengaja membuat delimiter yang cukup unik ya. Banyak kombinasi-kombinasi seperti ini karena dikhawatirkan kalau misalkan membuat delimiter hanya satu karakter, misalkan koma atau titik koma, itu nanti kalau misalkan kita ingin melihat datanya secara utuh, itu akan terpotong-potong karena kita akan mengambil data itu berupa teks atau data berupa tweet, di mana tweet itu pasti sangat berkemungkinan ya. Sangat berkemungkinan kita untuk menulis karakter-karakter seperti titik, koma, dan lain-lain. Jadi di sini digunakan delimiter yang unik. Jadi ini bebas, boleh seperti apa aja ditulis delimiternya senyamannya teman-teman. Selanjutnya, pertama kita perlu membuat list kosong. List kosong ini nanti tujuannya itu untuk data-data yang sudah di-scrap nanti akan dimasukkan ke dalam list ini. Di sini dinamakan sebagai tweet list. Nah, di sini karena menggunakan library SNS Twitter, maka di sini sudah langsung dimasukkan saja dan tinggal dimasukkan ini. Ini adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk pengambilan datanya. Kalau di sini yang pertama saya ingin mengambil data dengan keyword Mandalika. Jadi nanti istilahnya di dalam Twitternya itu, kalau misalkan di kolom search-nya itu kita mencari search Mandalika. Kemudian untuk pengambilan tweet di tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Ini boleh ditambahkan juga ini untuk language. Untuk language, jadi diambil yang berbahasa Indonesia. Jadi ini bisa disesuaikan, nanti juga bisa dicek kembali di dalam library ini apa aja sih komponen-komponen atau inisiasi-inisiasi ini yang bisa ditambahkan. Mungkin bisa lebih detail daripada ini, atau bisa misalkan dicari Mandalika saja, nggak usah pakai batas tanggal, itu juga bisa. Nah, di sini adalah diberikan ini, if i lebih besar daripada 100 break. Jadi codingan ini akan berhenti jika datanya sudah terambil lebih dari 100, berarti di 101 itu akan berhenti. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan datanya, apakah ingin mengambil 100 atau ingin mengambil 10 dan lain-lain. Misalkan di sini mau diambil 50. Oke, nah kemudian ini adalah fungsi regex di sini. Jadi ini adalah tambahan karena jika tidak membuat ini nanti datanya itu kurang
kurang rapih ketika di dalam CSV. Jadi seperti yang kita tahu di dalam Twitter itu ketika kita membuat tweet biasanya kita bisa enter. Jadi misalkan kita membuat tweetnya itu dengan beberapa kali enter. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini ini untuk menghapus enter. Ceritanya ini untuk menghapus enter. Kalau misalkan tidak menggunakan fungsi ini, tidak menggunakan regex ini, maka enternya itu akan terbaca. Jadi di dalam file CSV-nya juga akan pisah baris gitu, dan jadinya tidak rapi. Ini nanti dicoba yang pertama untuk mengetahui bagaimana sih kalau kita nggak pakai regex. Kemudian di sini untuk tweet list-nya, nanti kita akan mengambil data berupa tanggal, kemudian ID dari tweetnya, kemudian konten. Konten di sini itu isi tweetnya yang berupa kata-kata, dan terakhir itu username. Yang pastinya nanti akan dibatasi dengan delimiter ini. Kemudian dengan NumPy tadi, kita dapat menyimpan di sini dalam bentuk format CSV. Seperti itu. Coba kita jalankan. Oke, untuk menjalankan di sini kita hanya perlu menulis PY, kemudian tulis nama dari filenya ini, file codingannya ini, di sini 1, awal depannya 1, bisa langsung diklik tombol tab, nanti akan otomatis, dan di enter. Di sini, oke, di sini udah terambil datanya seperti ini hasilnya. Ini yang tadi sudah saya beritahu, apabila tidak menggunakan fungsi regex yang menghapus enter, maka data itu akan turun ke baris selanjutnya. Jadi seharusnya di sini di line atau di baris ke-5, 6, dan 7 ini menjadi satu data atau ya satu datum. Namun di sini terpisah menjadi 3 ya, menjadi 3 baris. Ini dikarenakan di dalam tweetnya itu tuh ada enter. Maka dari itu digunakan regex ini untuk menghindari enter. Kita bedakan di sini. Kemudian kalau misal kita jalankan dengan regex, maka hal itu akan teratasi. Oke. Ini yang sudah menggunakan regex. Di sini bisa dilihat kalau misalkan semuanya sudah menjadi satu line, satu baris sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada dari tanggal sampai dengan username. Bisa diperhatikan di sini yang pertama tanggal atau date time ya, waktunya. Waktu dari tweet itu diposting, di sini tanggal 19 Maret pukul 23.59. Ini ID tweetnya, kemudian ini isi dari tweetnya, dan ini adalah siapa yang username atau yang membuat tweet ini. Seperti itu. Jadi proses web scraping seperti ini bisa dibilang mudah, bisa dibilang cukup rumit, itu tergantung nanti bagaimana pemilihan library yang ingin digunakan. Kemudian, oh iya, sintaknya ya, boleh. Nanti akan di-share code-nya untuk semua peserta di sini agar dapat mencoba masing-masing. Selanjutnya, saya akan kembali ke sini terlebih dahulu. Jadi dalam data mining ini, pastinya data itu, apalagi tadi data berupa teks, tidak dapat langsung kita ambil kesimpulannya ya. Nah, jadi setelah proses web scraping tadi, saya akan sedikit menjelaskan terkait preprocessing. Preprocessing khususnya untuk preprocessing data teks. Nah, preprocessing data teks ini tujuannya itu untuk membuat teks menjadi lebih terstruktur, di mana ada beberapa tahapan preprocessing data. Di sini ada 5 yang umum digunakan.
ada case folding atau penyeragaman kata, kemudian tokenizing, pemotongan kata, stemming, pembuangan imbuhan, kemudian spelling normalization, pembakuan kata, dan pembuangan stop words atau filtering atau membuang kata-kata yang tidak bermakna, seperti itu. Yang akan dijelaskan di sini ada 2, yaitu case folding dan pembuangan stop words. Untuk yang lainnya mungkin dapat dijelaskan di lain waktu. Di sini untuk case folding, pastinya untuk seluruh seluruh proses pre-processing ini nih menyesuaikan data yang kita miliki. Kalau misalkan kita memiliki data berupa dari Twitter, misalkan data Twitter di dalamnya tuh masih ada mention-nya, ada tagarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan data yang kita gunakan bukan data dari Twitter, dari tempat lain, mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu dilakukan dari yang ini ya. Baik. Kemudian ini adalah ada 6 yang nanti akan digunakan. Akan mengubah huruf menjadi huruf kecil, menghapus mention yang ada di dalam tweet, kemudian menghapus tagar, menghapus alamat web, menghapus karakter selain alfabet, jadi tanda baca akan dihapuskan, kemudian menghapus repetisi huruf yang berlebihan. Seperti yang tadi yang sudah digunakan, ini juga kebanyakan menggunakan regex untuk keseluruhannya. Kemudian ini ada contohnya seperti ini. Jadi nanti untuk yang kapital akan menjadi kecil, koma akan hilang, seperti itu. Di sini ada website juga akan hilang, seperti itu. Tapi balik lagi, ini sesuai kebutuhan. Apabila memang ada yang masih dibutuhkan, misalkan angka-angka ini penting, misalkan kalau dihilangkan akan berubah makna dan lain-lain, itu boleh tidak digunakan. Selanjutnya ada preprocessing yang kedua, yaitu removing stop words. Di sini menggunakan library Sastrawi, di mana Sastrawi ini sudah memberikan 126 kata yang dianggap tidak penting, bukan tidak penting, lebih ke tidak bermakna. Jadi dengan penghapusan kata-kata ini contohnya, dengan penghapusan kata-kata ini maka akan mempermudah proses selanjutnya, karena biasanya kalau kita ingin analisis data tekstual dalam jumlah banyak gitu kan, memerlukan waktu yang lama. Seperti tadi, mengambil data 50 saja butuh beberapa detik ya, seperti itu. Jadi mungkin ini akan mempermudah atau mempersingkat waktu proses analisis, seperti itu. Kita akan lanjut ke sini aja, ke codingannya. Yang pertama untuk case folding. Di sini case folding menggunakan Padlib dan regex. Yang pastinya kita juga harus memasukkan delimiternya lagi, karena nanti kita akan mengambil data dari data mentah atau data yang kita udah ambil tadi di sini dengan delimiter ini. Jadi otomatis kita harus mendeklarasikannya lagi di sini delimiternya. Jadi nanti di dalam fungsi case folding ini akan ada proses pengambilan data mentah di sini yang berupa ada 4 komponen, ada tanggal, ID, tweet, dan username. Kemudian di sini untuk menghapus double tweet atau dikhawatirkan misalkan ada data yang terambil berulang. Jadi ada satu tweet dengan username yang sama di waktu yang sama tapi terambil 2 kali. Itu nanti bisa diatasi di fungsi ini. Kemudian di sini ada proses preprocessing dengan 6 tahapan yang tadi dijelaskan dalam PPT, dan di sini yang terakhir untuk menulis hasil case folding-nya kembali. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan data yang pastinya kita akan mengambil dari source file atau sumber. Nah, di sini sumbernya saya sudah membuat folder tersendiri ya. Jadi nanti bisa di-drag ke sini biar lebih rapih, biar nggak berantakan aja sih. Di sini disesuaikan location-nya ada di mana. Kemudian untuk data yang diambil adalah semua datanya. Jadi membaca seluruh line atau seluruh baris yang ada di di CSV ini, di file CSV ini. Kemudian yang kedua ini untuk clean double tweet atau untuk yang tadi menghapus tweet yang diambil lebih dari 1 di sini. Jadi kita dapat melihat dari sini. Dilihat dari tanggal,
username dan isi tweet. Apabila tanggal username dan isi tweet ini ada yang sama, memiliki yang apa ya, ada yang sama, benar-benar sama, maka nanti yang akan ditulis itu adalah satu datanya saja. Jadi yang ditulis yang unik. Jadi kalau misalkan double itu hanya tertulis satu kali. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk mendapatkan bulan. Nanti ini untuk keperluan penulisan di apa ya? Di hasilnya saja. Ini untuk mempermudah kita untuk melihat hasil dari casfolding ini. Jadi di input kan ada ini ya, tanggal seperti ini, nanti kita akan mengambil bulannya. Di sini kan berarti bulan 7 seperti itu. Nanti ini akan dijadikan masuk ke dalam destination file atau file yang akan kita tuliskan. Kemudian ini pre-processing data yang sudah dijelaskan tadi. Ada untuk lowercase di sini dengan dot lower. Kemudian di sini ada untuk menghapus username dengan regex. Di sini regexnya seperti ini. Kemudian untuk menghapus tag, menghapus link, menghapus tanda baca, dan repetisi karakter. Nah, di sini karena di tanda baca kita akan mendelete unused char atau yang tidak terpakai. Jadi kita harus mendeklarasikan apa aja sih yang ingin kita karakter apa aja yang ingin kita tampilkan di dalam data kita, itu hanya alfabet dan spasi. Jadi selain ini akan terhapus. Misalkan ini sudah jam 4, dan ada tanda seru seperti ini, nanti ini sudah jam, 4-nya hilang, dan tanda seru ini juga hilang. Jadi ini nanti akan dikembalikan ke teman-teman. Baiknya seperti apa, misalkan memang ingin angka-angkanya itu masuk, jadi nanti di sini tinggal ditambahin 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini nanti yang selanjutnya ini menghapus repetisi karakter. Repetisi karakter ini seperti ini, misalkan ada tulisan halo seperti ini akan menjadi halo. Selamat pagi, ini ada 3 akan menjadi 1, seperti itu. Ini juga menggunakan regex. Kemudian ini yang terakhir adalah menuliskan ulang hasil dari casfolding ini ke dalam file baru. Di sini ada destination file. Nah, di sini disesuaikan ingin masuk ke dalam folder mana, dan di sini mendapatkan indeks bulan yang tadi sudah dicari dengan fungsinya sendiri. Seperti itu. Jadi akan dimasukkan ke dalam file ini. Kemudian apabila memang untuk bulan ini sudah bulan misalkan ada di bulan ketiga itu masih ada, maka akan dimasukkan ke dalam situ terus. Nah, kemudian di sini ditulis file name, apa yang ingin di casfolding, apa yang ingin dilakukan di dalam proses ini. Nah, di sini kan saya mengambil dari sini, namanya tweet mandalika.csv. Jadi di sini dituliskan tweet mandalika.csv. Apabila sudah, maka disimpan dan dapat dijalankan. Sama juga menjalankannya dengan mengetik PY, kemudian dengan nama codingannya. Di sini masuk ke dalam hasil casfolding dengan nama filenya Mandalika strip 03, karena semua data yang tadi itu ada di bulan Maret atau di bulan ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalkan jumlah data di sini untuk raw data di sini saya beda ya, pakai yang tadi hanya 50, di sini pakai ada 101. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan datanya tetap 101, berarti tidak ada tweet yang double. Tapi kenapa ini ada tweet yang sama, XL Asiata bersama juara di Mandalika, dan itu berulang-ulang, ada banyak sekali. Berarti itu adalah tweet yang dituliskan memang di post berulang kali, bukan tweet yang terambil double seperti itu. Jadi bisa jadi ada banyak username yang memang menuliskan tweet seperti ini, atau misalkan ada satu username yang memang dia menuliskan tweet seperti itu berkali-kali, maka itu tidak termasuk ke dalam tweet yang
tweet yang double. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan removing stop words. Removing stop words ini atau filtering ini akan menghapuskan kata-kata yang kurang penting. Jadi di sini akan digunakan sastrawi. Nah, di sini nanti bisa dilihat akan di print juga kalau misalkan berapa banyak sih stop words yang sudah tersedia di sastrawi dan apa saja sih stop words-nya nanti akan dilihat di sini. Kemudian kita juga dapat menambahkan stop words baru. Jadi kalau dirasa ada yang kurang nih, ada yang ingin ditambahkan, misalkan bla ini nggak bermakna nih, boleh ditambahkan. Jadi nanti tinggal menambahkan stop words dengan more stop words, dan yang akan dijalankan ini adalah new stop words, di mana menggunakan stop words asli dan tambahan yang kita gunakan. Kemudian ini untuk menghapus stop words, pastinya kita juga harus melihat file yang ingin kita gunakan dari mana. Jangan di sini kita akan menggunakan pastinya dari hasil cascading, karena ini adalah proses yang berurutan ya, dari cascading. Nah, kemudian destination file nanti akan dituliskan kemana? Ini akan dituliskan ke dalam hasil remove stop words ini. Kemudian perlu di read line dulu atau dibaca dulu setiap baris yang ada di source file, di sumber datanya, untuk dilakukan removing stop words. Kemudian dari setiap tweet itu akan dipotong-potong di setiap katanya. Jadi di sini akan terbacanya top, sport, witan, cetak, gol. Jadi akan dibaca satu persatu. Untuk yang tidak, untuk kata-kata yang termasuk dalam stop words, misalkan ini tuh termasuk dalam stop words, nanti akan terhapus secara otomatis. Seperti itu. Jadi nanti akan dibaca kata per kata. Kemudian setelah dibuat seperti ini, kemudian ditulis ke dalam destination file dengan fungsi ini, dan di sini tinggal kita menuliskan kalau misalkan kita mengambil data dari hasil cascading. Seperti itu. Dijalankan seperti yang tadi. Di sini bisa dilihat kalau misalkan dari sastrawi ada 126 di dalam terminal ya, ada 126 stop words, isinya ini. Ada yang untuk, pada, ke, para, dan lain-lain sampai dengan bagaimanapun. Dan tadi sudah ditambahkan stop words berupa dan bla. Seperti itu, sehingga stop words yang digunakan dalam proses removing stop words ini ada 128. Ini adalah hasilnya. Seperti ini. Misalkan kita ingin melihat, compare ya. Ini top, sport, witan, cetak gol. Seperti ini. Ini yang mana ya ini? Yang kelima ya. Maaf loh, saya ini orang asli Janapria, sekitar menit dari Kuta Mandalika. Kalau di sini ininya hilang. Maaf loh, asli orang Janapria menit kita. Ya, seperti itu. Jadi kata-kata yang ada dalam stop words ini akan hilang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pastinya untuk seluruh hal yang dijelaskan tadi, mulai dari penambangan datanya, web scraping-nya, kemudian pre-processing datanya, itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dengan apa yang memang ingin dicari dan yang dirasa penting, seperti itu. Jadi tidak terpaku dengan apa yang codingan atau yang orang lain sudah tuliskan. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Saudari Jihan. Sangat menarik sekali ya materi web scraping kali ini. Mungkin langsung saja akan saya bacakan pertanyaan dari para peserta yang mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Saudari Jihan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Saudara Ahmad Arul Lutfahmi, izin bertanya, untuk melakukan web scraping, apakah diperlukan koneksi internet dalam proses pengambilannya? Ya, baik, terima kasih Saudara Ahmad Arul untuk pertanyaannya. Jadi untuk web scraping ini memang berbasis internet. Jadi memang
misalkan tadi digunakan delete tweet yang double itu karena misalkan jaringan internet kita sedang jelek, biasanya proses pengambilan datanya itu agak sedikit terhambat ya. Jadi kadang ada data yang sudah terambil jadi terambil kembali, itu biasanya itu kendalanya dari internet. Jadi lebih baik mengambil data dengan koneksi internet yang baik, kemudian juga diusahakan mengambil data secara berkala. Jadi kalau mengambil data sekaligus 1.000 atau 10.000 itu memiliki kemungkinan data yang kurang baik itu lebih besar. Seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab ya, Mas Ahmad Arul. Lanjut dari Saudara Berto Ngabu menanya, apakah ada sintak programnya supaya bisa dicoba? Mungkin bagaimana Mbak Jihan, apakah bisa di-share atau bagaimana? Baik, nanti setelah ini mungkin waktu saat Mas Diego pemaparan, saya akan share filenya di kolom chat. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya, dari Saudara Agus Rozi, apabila web scraping data jurnal internasional atau artikel yang berbahasa Inggris, apakah ada sintaksnya ya? Lalu untuk translate-nya, apakah ada sintaks dan kata-kata hasil translate bisa dibikin terstruktur? Baik, untuk scraping jurnal internasional berbahasa Inggris. Jadi untuk scraping ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu fleksibel sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang dibutuhkan data dengan bahasa Inggris, maka bisa di-set untuk memilih language atau kata-kata yang diambil itu language Inggris. Atau memang tidak perlu dituliskan keterangan kita ingin mengambil bahasa apa gitu juga bisa. Kemudian kalau untuk translate saya sejauh ini belum pernah mencoba, jujur belum pernah mencoba. Tapi biasanya untuk proses pre-processing selanjutnya itu akan sangat berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan untuk kata-kata yang bahasa Inggris itu butuh library yang lain, untuk yang bahasa Indonesia juga butuh library yang lain, seperti itu. Tapi sejauh ini memang bahasa Inggris itu lebih pre-processing teks bahasa Inggris itu lebih banyak tersedia gitu sumber-sumbernya di internet. Banyak library yang memang lebih support, yang punya mereka punya kosakata banyak seperti itu. Contohnya seperti Sastrawi tadi. Sastrawi tadi itu base-nya bahasa Indonesia dan hanya memuat 126 kata yang tidak bermakna. Tapi kalau misalkan di bahasa Inggris ada library lain yang memang memuat kata-kata itu lebih banyak. Jadi lebih baik dalam proses pre-processing-nya. Jadi untuk proses translate dan yang lain itu mungkin nanti bisa dicari lagi sesuai kebutuhan dari Agus ini ya. Sudah, Kak? Ya, terima kasih Jihan atas jawaban-jawabannya. Semoga menjawab ya jawaban dari Jihan ini. Oke, untuk yang selanjutnya langsung saja ke narasumber yang kedua, yaitu Saudara Diego Irsandi. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa suara saya terdengar ya? Halo, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar, tapi kurang kencang sedikit. Oke, maaf. Oke, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama adalah tentang ini adalah web scraping. Terima kasih tadi Mbak Dian sudah memaparkan sedikit tentang web scraping secara umum itu kayak gimana. Nah, di sini aku bakal mempraktekkan gimana caranya menggunakan dengan R gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama ada 4 library utama, yaitu MagritR. Ini adalah untuk pipe operator yang bakal kita gunakan sepanjang penggunaan di R ini nanti. Lalu ada RFS. Bentar.
Lalu ada RFS yang digunakan nanti untuk web scraping-nya. Lalu ada DPLYR, ini untuk manipulasi data di tabel, dan string R untuk manipulasi karakter. Selain itu, kita juga perlu ekstensi Chrome, yaitu selector gadget. Selector gadget ini nanti bisa ditemukan untuk ekstensi Chrome. Nanti bisa di-download aja di komputer masing-masing. Bentar. Aku coba login dulu sebentar. Mungkin sambil menunggu bisa di-download dulu beberapa package tadi sama selector gadgetnya biar bisa ikut praktek. Jadi tadi ada library yang dibutuhkan adalah RFS. RFS ini digunakan nanti untuk mengekstrak dari elemen-elemen yang ada di web itu tadi. Lalu ada DPLYR nanti untuk membersihkan data-data yang akan kita dapatkan, sama string R. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan mendapatkan data dari web IMDb ini. Untuk teman-teman yang mau nyoba, linknya aku kirimkan di kolom chat. Nah, jadi dari sini kita mau mengambil, misalkan kita mau ngambil judulnya dulu ya. Iya, ketika kita membaca web itu nanti RFS itu akan membaca keseluruhan dari web itu. Tapi sebenarnya kita nggak perlu semua itu, kita mungkin cuma perlu judul atau ratingnya aja, atau mungkin tahunnya kayak gitu. Nah, untuk menyeleksi elemen-elemen itu kita perlu selector gadget itu. Kita tinggal klik aja selector gadgetnya, lalu kita arahkan ke judulnya, nanti akan berwarna hijau. Jadi ini kita klik, lalu kita arahkan ke judulnya. Nah, akan berwarna kuning dan hijau. Warna-warna inilah yang akan diambil oleh, yang akan terbaca. Tapi karena kita hanya ingin judulnya aja, yang lain mungkin bisa diklik juga, biar hanya judulnya aja yang tersisa berwarna kuning dan hijau. Di sini udah ada 50 item yang terambil. Bisa kita copy. Linknya tadi adalah ini.
kita menggunakan function read HTML. Read HTML ini digunakan untuk membaca dari web yang kita definisikan sebelumnya. Nah, kalau misalnya seperti ini udah ada HTML dokumen. Ini keseluruhan HTML itu akan dibaca oleh R. Kalau misalkan kita ingin membaca judulnya saja, kita bisa menggunakan function HTML notes. Kita isikan dengan ini yang tadi. Ini adalah teks yang dibaca oleh selector gadget itu tadi. Ketika kita mengklik judulnya, akan muncul ini, the lister item header A. Ketika kita baca, itu akan muncul seperti ini. Jadi elemen-elemen dari HTML-nya masih ada, dan sebenarnya kita nggak memerlukan itu ya. Ini harus dihapus. Nah, untuk menghapusnya kita bisa pakai HTML text. Nah, ini udah terekstrak 50 item dengan untuk masing-masing judulnya dari 50. Ini kita simpan aja di objek bernama judul misalkan. Ini ya udah ada judul yang terekstrak. Nah, lalu selain kita mau mengekstrak judul, kita mungkin juga perlu tahun misalkan. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik tahunnya. Ini angka juga terekstrak, tapi sebenarnya kita tidak perlu. Kita klik lagi aja. Lalu ini juga nggak perlu, kita klik. Nah, hanya tersisa tahunnya aja. Di sini juga ada 50 item yang terbaca. Kita copy. Kita masukkan di objek bernama tahun. Jangan lupa untuk menambahkan HTML text. Jadi udah ada tahunnya, kita udah dapatkan. Untuk yang maksudnya 2 ini adalah kuartal kedua dari film itu dirilis. Oke. Selanjutnya dari tahun kita mau ngambil misalkan genre juga, genrenya sama rating. Genrenya itu ini action crime. Ini udah pas 50. Kita copy, kita masukkan ke sini. Dan adalah HTML. Notes. HTML. Dan juga rating tadi. Oke, kita clear dulu. Ada 50 po ini. Oke, udah pas 50. Kalau sudah semuanya, mungkin kita juga perlu menjadikan satu, kita gabungkan di dalam suatu objek bernama film Indo, misalkan, adalah data frame.
judul. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, kita juga bisa menambahkan link untuk ke masing-masing film ini tadi. Jadi kita hampir sama dengan membaca ini. Pada saat kita membaca judul tadi, tapi itu adalah yang kita ambil bukan teksnya, tapi adalah href-nya ini. Href adalah apa ya, elemen yang menunjukkan bahwa di mana letak link itu berada. Misalkan title bla 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 ini, kalau kita copy lalu kita masukkan ke browser imdb.com, kita masukkan title, imdb. Itu akan masuk ke website dari link dari film itu. Jadi hampir sama langkahnya, hanya saja kita bukan membaca HTML teksnya, tapi kita membaca HTML HTTR. Maaf, bentar. Oh, ya, tambahkan href. Nah, semua item ini untuk bisa menjadi sebuah link yang utuh, perlu kita tambahkan dengan imdb.com di depannya. Caranya adalah dengan menambahkan function pass to zero. Link ini ditambahkan dengan imdb.com. Jadi untuk masing-masing filmnya udah punya linknya masing-masing. imdb.com ini akan masuk ke film pertama, yaitu The Raid. Terus misalkan ini film kelima, akan masuk ke film Merantau. Ini kita simpan di film Indo. Kita kasih nama aja tautan misalkan. Kita udah dapat judul, kita punya tahun, kita punya genre, kita punya rating, kita punya tautan. Sekarang kita cek dari film Indo. Kita pakai link. Nah, dari sini kita lihat ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah maksimal dari item yang bisa kita dapatkan adalah 50 baris. Itu permasalahan pertama. Yang kedua adalah tahun dan rating, tipenya adalah karakter. Padahal sebenarnya tahun ini adalah numerik, rating ini sebenarnya juga numerik. Itu perlu kita olah terlebih dahulu. Nah, untuk melakukannya kita perlu melakukan codingan. Kita perlu memerlukan banyak halaman untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi judul yang ingin didapatkan. Di sini ada halaman 1, ada halaman 2, ada halaman 3. Nah, kalau diperhatikan dari ketiga link ini punya
suatu kesamaan. Yang membedakan hanyalah ini, 1, 51, dan 101. Selebihnya sama. Nah, atas dasar itu, kita bisa melakukan looping. Jadi polanya adalah 1, 51, 101 gitu. Kita bisa menggunakan pakai sequence. Dari 1 sampai misalkan aku mau 151, penambahannya adalah 50. Nah, dari sini nanti bisa kita tambahkan teks ini. Ini kita kasih nama saja depan. Lalu belakangnya adalah ini. Setelah angka 1, 101, dan 151 adalah ini. Nah, dari sini kita udah bisa mendapatkan 4 link yang berbeda dari halaman 1 sampai halaman 4. Link inilah yang nanti bakal kita masukkan satu persatu untuk looping, untuk mendapatkan ke semua ini tadi. Jadi ini tidak diperlukan, kita hapus saja. Oke, yang pertama kita bikin data frame kosongan. Selanjutnya kita copy ini semua. Lalu kita satukan dengan film di data frame film Indo. Di sini kita udah dapat, oh maaf, kita ulangi lagi. Jadi untuk mendapatkan beberapa item ini adalah bergantung pada koneksi internet dan proses dari komputernya masing-masing ya. Oke.
Oh maaf, ini dibesar. Oke, di sini kita udah mendapatkan 200 baris dengan 5 kolom. Yang awalnya tadi 50, sekarang kita bisa kembangkan jadi 200. Untuk sekarang kita mau mengubah rating dulu dari yang bertipe karakter menjadi numerik. Kita bisa pakai function muted dengan kolom bernama rating. Kita jadikan numerik. Ini udah jadi numerik, nggak ada tanda kutipnya lagi. Bisa kita simpan di Oke, di sini udah bisa udah dapat jadi double tipe datanya, bukan lagi karakter. Nah, selanjutnya adalah mengubah tipe data dari tahun. Tahun ini tidak bisa langsung diubah langsung menggunakan as numerik. Karena di sini ada karakter-karakter yang tidak, maaf kalau kecepatan. Di sini ada beberapa karakter yang tidak bisa langsung dijadikan sebagai numerik. Salah satu contohnya adalah ini, tanda kurung buka, tanda kurung tutup. Ini tidak bisa langsung terbaca menjadi angka kayak gitu. Begitu pula dengan huruf I ini. Ini tidak bisa dijadikan numerik. Spasi juga. Lalu kalau kita perhatikan, ini data ke-35 ada huruf minusnya, ada tanda minusnya. Ini juga tidak bisa langsung dijadikan angka. Kita harus membuang karakter-karakter ini terlebih dahulu. Kita aplikasikan pada objek bernama film Indo. Kita bisa menggunakan muted untuk memanipulasi dari sebuah kolom yang ada pada data tersebut. Yang mau kita ubah adalah kolom bernama tahun. Kita aplikasikan dengan str remove all. Nah, dari function ini kita diminta untuk melist huruf karakter-karakter apa saja yang ingin dibuang. Yaitu kita masukkan di dalam tanda ini. Kita punya huruf tanda kurung buka, tanda kurung tutup, lalu huruf I, dan juga tanda minus ini. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Sama juga spasi ya, jangan lupa ada spasinya yang perlu kita hilangkan juga. Selanjutnya kita muted lagi untuk menggantinya ke tipe data menjadi numerik. Tahun as numerik dari tahun.
Kalau kita lihat, misalkan kita pakai glimpse saja. Oh, maaf, ada yang error. Oh, maaf. Jadi yang ingin diubah adalah dari kolom tahun untuk polanya tetap. Dari tahun ini kita aplikasikan untuk menghilangkan beberapa karakter-karakter yang kita definisikan, yaitu ada kurung buka, ada kurung tutup, ada huruf I, ada tanda dash, ada spasi. Apa yang mau kita ubah? Yang kita ubah adalah dari kolom tahun. Setelah kita hilangkan karakter-karakter ini, kita jadikan numerik tipe datanya. Setelah itu kita lihat melalui glimpse. Oke. Di sini udah bertipe double. Lalu ada juga ininya juga udah angka semua. Oh iya, jangan lupa ini beda antara tanda dash ini sama tanda minus yang kita definisikan ini. Dari panjangnya udah beda ya. Dan yang mau kita ubah adalah yang ini. Ini bisa kita copy dari data ke-35. Kita simpan di objek bernama film info. Oke, tahun sudah selesai kita manipulasi datanya. Dan yang terakhir adalah tentang kolom genre-nya. Genre ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menghilangkan tanda, menghilangkan spasi, white space. Lalu juga ada N ini, garis miring N. Sebenarnya N itu adalah karakter yang digunakan untuk mengganti baris. Misalkan kita kalau misalkan mencetak hello world gitu. Ini kan masih satu baris ya. Gimana kalau misalkan kita ganti dengan, nah ini akan terpecah menjadi dua baris. Hello, new row, terus baru world. Itulah sebenarnya ada huruf, ada slash n ini. Caranya hampir mirip kayak tadi. Ini dari genre, yang diubah genre. Kita mau hilangkan n. Ini jangan kita simpan dulu. Oh, ada yang error. Genre. Oke, ininya udah huruf N yang depan udah hilang, lalu space yang di belakang juga udah hilang. Hanya saja permasalahan lain muncul ketika banyaknya genre untuk satu film dengan film lain tidak sama. Contoh yang pertama, The Raid ini ada 3 genre. Lalu sedangkan Ritual ini cuma ada 1 genre-nya.
Nah, gimana caranya kita harus menghilangkan, kita cuma membutuhkan satu saja, yaitu genre yang paling depan. Untuk menghilangkannya, kita kenali dulu polanya. Jadi setelah tanda koma, itu mau kita hilangkan karena kita ingin mendapatkan genre yang pertama saja. Jadi setelah tanda koma hilang, setelah tanda koma hilang. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan nilkit. Tapi kita bukan menggunakan string remove all, tapi kita menggunakan di sub. Di sub ini kita cari dulu polanya yang mau diganti apa, yaitu setelah tanda koma itu mau diganti dengan kosongan aja, alias dihapus kayak gitu dari kolom bernama genre. Kita cek menggunakan head. Nah, jadi di sini udah hanya tinggal satu aja kan ya genre-nya untuk semua film. Kalau udah dipastikan benar, baru kita simpan di objek film Indo. Oh, sorry. Karena tadi ada head, jadinya kesimpan semua. Udah tinggal satu semua genre-nya untuk semua film, ratingnya dan tahun udah bertipe numerik juga. Tautan ini karena kita hanya sekedar ada saja, maksudnya nggak perlu diolah apa-apa, juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah dengan memvisualisasikannya. Oke, untuk memvisualisasikannya dengan mudah, aku pakai Eskis saja, biar lebih gampang. Jadi kita menggunakan library Wizard. Maaf. Eskis. Maaf. Dan juga GKM Assist. Yang belum punya bisa di-download terlebih dahulu package-nya. Oke, kayaknya agak macet. Data frame yang kita buat tadi adalah film Indo. Kita importkan aja datanya. Lalu tahun ini kita masukkan ke X. Lalu Y ini ke rating. Ya, begini aja. Cukup.
kodenya bisa kita kopikan ke script klik ini atau copy to clipboard silakan. Lalu ini kita blok, terus kita menggunakan GGTM assist. GGTM assist ini kita ubah title, misalkan film Indonesia terbaik. Lalu face-nya kita bikin bold, adjust-nya kita atur ke 0,5 biar center. Legend. Oh, maaf. GG plot to filter. X tahun, Y rating, genre ini kita masukkan menjadi color. Biar ada perbedaan. Untuk setiap genre kayak gimana. Kita blok, lalu kita gunakan GGTM assist. Film Indonesia terbaik sepanjang masa. Size-nya kita atur ke 16. Face-nya kita bikin bold. Adjust-nya kita atur ke 0,5. Lanjut posisinya kita taruh, legend-nya kita taruh di bawah. Kita atur secara horizontal. Subtitle misal kita tambahkan sumber adalah dari imdb.com. Kita italic, terus adjust-nya 0,5. Jadi kalau misalkan ini kita run, ini bakal jadi sebuah plot yang siap digunakan. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi lain, materi selanjutnya. Mungkin dari pemaparan web scraping menggunakan R dari awal hingga plot data ini, ada yang ingin ditanyakan ke pemateri, silahkan diajukan pertanyaannya. Boleh lewat kolom chat Zoom, boleh lewat on mic juga boleh. Mungkin kalau nggak ada bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Iya, silahkan. Terkadang ketika kita ingin mengekstrak tabel dari web, kalau klik misalkan year, ini cuma kolomnya nama kolomnya aja yang terekstrak, tapi elemen sel-sel lainnya juga tidak terekstrak, malahan yang terekstrak nilai dari 10 yang atasnya. Nah, ini kan juga bakal menjadi kendala gitu ketika menggunakan selector gadget. Dalam hal ini selector gadget tidak bisa dipakai lagi. Misalkan kita mau pakai Wikipedia Jawa Timur. Kita mau mengekstrak ini misalkan. Kita pakai selector gadget,
menjadi rancu kayak gitu istilahnya. Jadi selector gadget tidak mampu diterapkan pada objek-objek seperti ini. Kalau misalkan udah seperti ini, sedangkan kita mau mengambilnya, kita bisa menggunakan inspect elemen dari ini. Diego. Mohon maaf Mas, Nggak bisa pelan-pelan gitu Oh iya, maaf. untuk cara pengambilan HTML-nya. Oh iya, maaf. Aku ulangi sekali lagi. Jadi selector gadget itu tidak bisa tidak bisa diterapkan pada semua situs. Misalkan kalau kita menggunakan di Wikipedia ini, kita arahkan kursor ke misalkan nama kolomnya gitu ya. Terus kita mau, kan ini cuma ada header-nya aja, nama kolomnya aja. Tapi sel-sel lainnya yang isinya ini tidak ikut terambil. Kita mau klik ini, yang muncul malah bawahnya. Kita klik ini, tapi yang tabel lain ikut terambil. Padahal kita ingin mengambil tabel ini aja. Nah, dalam hal seperti ini, itu selector gadget sudah tidak bisa dipakai. Solusinya adalah dengan menggunakan inspect element. Inspect element bisa dilakukan kalau misalkan kita klik misalkan ininya. Kita klik kanan aja, terus inspect. Ketika kita arahkan mouse-nya ke sini misalkan, nah ini udah menunjukkan kalau misalkan Wikitable, Sortable, jQuery, bla 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 ini adalah tabel yang dialog yang menuju ke yang kita inginkan, yaitu persentase suku dari Pulau Jawa ini. Kita copy aja Wikitable, ini bisa Wikitable, Sortable, bla bla bla. Kita copy, kita masukkan ke R tadi. Nah, sebelumnya kita copy dulu linknya. Nah, ketika kita baca HTML, kita baca notes-nya, itu ternyata tidak ada hasilnya, hanya 0 kayak gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti kita gagal mendapatkan tabel. Berarti elemen dari tabel itu bukan dibaca dari Wikitable bla 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 ini, tapi dari ini, yang ada tulisan ungu. Sebelum Wikitable itu ada tulisan ungu bertuliskan table. Nah, table inilah yang akan kita ambil elemennya. Notes yang akan kita baca kayak gitu. Kalau kita run, kita akan mendapatkan banyak tabel gitu. Karena memang di situs ini yang menjadi tabel bukan hanya ini, melainkan ini agama misalkan, atau juga ini kepala daerah juga termasuk tabel. Jadi kita perlu tahu elemen yang menunjukkan tabel ini itu yang seperti apa. Kita bisa menandainya dengan ini ya. Ada Wikitable, bla 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 bla. Setelah itu ada tulisan style font size sama dengan 90%.
cari di R tadi itu ada di elemen ke-8. Wiki table, sortable, style font, dan seterusnya. Lalu kenapa kok yang elemen ke-8 bukan elemen yang ke-10 atau ke-13 misalkan? Karena yang ke-13 ini setelah wiki sortable bla 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 adalah MW collapsible. Sedangkan yang kita mau tadi adalah style font yang 90% itu tadi. Kita lihatnya di sini. Wiki table, sortable, style font 90%. Setelah itu kita maaf. Ini harus dikurung dulu. Nah, udah jadi kita berhasil mendapatkan satu item, kelasnya adalah tabel. Setelah kita udah tahu kelasnya tabel, kita aplikasikan sama seperti yang awal kita lakukan tadi dengan HTML. Kalau yang pertama kita tadi menggunakan teks, kita sekarang menggunakan table, karena yang kita baca adalah tabelnya. Nah, seperti ini. Ini aku simpan aja di objek bernama setIm. Ketika kita melihat setIm ini, kita pakai view. Dia ada tipenya adalah list. Tipe objeknya adalah list. Kalau kita ingin benar-benar mengambil yang tabelnya itu, kita perlu inisiasi indeksnya, yaitu dengan kurung siku 1 ini. Kurung siku 1. Ini aku pakai kurung di sini, di sini. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan nggak perlu lagi kayak masuk ke list ke berapanya, tapi udah langsung muncul tabelnya. Sampai sini udah bisa kita langsung lakukan, misalnya mau kita visualisasi kayak gitu. Kita olah sesuai kebutuhan kita, lalu kita plotkan dengan, kali ini aku pakai bar chart, mungkin teman-teman mau pakai yang lain. Plottingnya sama kayak tadi, aku pakai Ggplot Builder sama Ggthemasis. Untuk materi web scraping dari saya cukup sekian. Mungkin mau aku tambahkan sedikit ya. Nggak semua link itu bisa dibaca oleh Arves, package Arves ini. Jadi misalkan kita mau pakai TripAdvisor, dia akan muncul error kayak gini. Open dokumen HTTP error 403. Ini artinya website ini tidak bisa dilakukan scraping menggunakan R. Mungkin menggunakan Python bisa, atau package lainnya. Jadi dilihat dulu, nggak semua website bisa di scraping. Cukup sekian materi dari aku yang bisa aku sampaikan pada agenda hari ini. Aku kembalikan lagi ke MC, silakan. Baik, terima kasih Saudara Diego atas materinya. Ternyata pengaplikasian R untuk penggalian data ke web scraping ini nggak kalah menarik ya dengan yang Python tadi.
Untuk rekan-rekan peserta, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Dan saya informasikan juga, untuk presensi ada pada link yang sudah disampaikan di kolom chat Zoom. Dan pastikan untuk menulis nama yang sesuai dengan nama yang ingin dituliskan dalam e-sertifikat. Begitu. Untuk yang selanjutnya dari Ketua Himapasti, Saudara Ahmad Arul, ada yang ingin disampaikan? Silahkan. Oh ya, terima kasih Mbak MC. Mungkin saya sedikit menambahkan. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu dong, Mas Diego tadi untuk yang pengambilan data ini apa table. Table tadi kan pakai ini ya, untuk mengambil table kan perlu baca HTML-nya letaknya di mana seperti itu ya tadi kan. Iya. Bisa minta tolong di-share lagi dong. Aku lupa. Di codingnya, Mas. Oh, maaf. Oke. Aku yang pengen aku tanyain ini. Bentar, di yang pengambilan table tadi mana ya? Iya. Jatim, Read HTML. Nah ini, HTML notes ya. HTML notes berarti untuk mengambil data berarti kan pakai fungsi read HTML ya. Read HTML kan untuk membaca data dari HTML. Kemudian HTML note ini untuk mengambil bagian yang ada di dalam website tersebut. Itu nggih. Iya. Nah, di situ kalau misalkan HTML note ini aku masukkan kan itu tabel, Mas Diego hanya menginputkan tabel gitu ya, karena yang Iya. kita ingin ambil adalah yang tabel-tabelnya saja. Di situ kan ada banyak tabel ya. Tadi ada 24 Iya. kalau nggak salah saya lihat. Nah, untuk mengambil yang tabel 8, tabel yang ke-8 itu apakah kalau langsung dikopas semua itu bisa atau enggak? Tanpa nulis 8 nih misal. Jadi tabel bla 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 yang tadi yang panjang itu bisa langsung dimasukkan situ atau Kita coba. tadi kan ada tabel apa? Lokasinya kan tabel 90% apa tadi yang ada belakang-belakangnya ada 90% gitu. Tanpa menuliskan 8 gitu ya. Ya Iya. otomatis bakal terekstrak semua tabel yang ada di dalam situ. Nah, itu ya kalau kita tuliskan HTML node-nya tabel. Tapi kalau HTML underscore node-nya itu saya isikan tabel dan seterusnya, ada kan di HTML, bahasa HTML kan ada kata-katanya terusannya itu. Tabel Jadi terus apa tadi? akan munculnya itu seperti kalau yang aku pernah nyoba ya itu tidak terbaca. Nah, hasilnya seperti ini. Oh, hasilnya akan 0 ya? 0. Nggak terbaca. Tidak Oh, menghasilkan apa-apa. iya, makasih Mas Diego. Itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin saya ingin menambahkan mungkin kalau ada pemaparan dari pemateri yang terlalu cepat, jangan berkecil hati dan misalkan ada partisipan yang baru join di tengah-tengah tadi juga jangan berkecil hati nanti web acara kali ini akan kami upload di YouTube. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian akan bisa melihat ulang gitu, sambil mencoba codingan dan materi yang kami bagikan nantinya di email ataupun di kolom chat. Tadi sudah Mbak Jihan share ya Mbak Jihan. Ya, jadi mungkin nanti dicoba dengan melihat video video pelatihan ini yang akan kami upload di YouTube. Seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bagaimana kenapa error dan sebagainya mungkin nanti bisa kontak langsung pemateri Mbak Jihan dan Mas Diego melalui via email. Untuk presensi jangan lupa di sini ada presensi di kolom chat.
bisa langsung presensi. Kemudian tadi ada saran dari Pak Nil. Nah, Pak Nil Ananto ini terima kasih atas usulannya karena bersifat pelatihan ya alangkah baiknya harus ini ya harus latihan juga sebenarnya. Mungkin nanti kalau latihan kita bisa ini ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung di ruangan Hima Pasti, yaitu ruangan Hima Pasti ada di lantai 5, ruangan Ketua Program Studi Pascasarjana, Bu Suci. Nah, nanti kita bisa saling berdiskusi di dalam ruangan tersebut. Kira-kira apa sih ada yang error, terus kemudian ada coding-codingan yang ingin ditanyakan dari pemateri bisa kita bertemu langsung karena alhamdulillah sekarang pandemi sudah cukup menurun ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi seperti itu. Kemudian di sini ada Bu Suci, Bu Silvi baru bergabung. Bu Silvi, terima kasih Bu Silvi. Bu Silvi ini adalah dosen statistika. Mungkin saya berterima kasih sudah mau berpartisipasi sebagai peserta di acara pelatihan kali ini. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Saudara Arul atas tambahannya. Mungkin bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya masih dibuka sesi pertanyaannya. Namun apabila tidak ingin bertanya langsung di sini juga boleh. Tadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Arul, boleh langsung kontak ke pemateri via email. Nanti akan di-share email dari masing-masing pemateri, bisa langsung ditanyakan saja. Kesulitannya apa, atau mungkin ada yang error atau bagaimana. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan pertanyaannya di room ini lagi, maka kita telah sampai pada penghujung acara. Oh, untuk link web scraping-nya dari yang dipaparkan oleh Saudara Diego sudah di-share ya di kolom chat Zoom ini, mulai dari yang imdb.com dan juga file HTML-nya. Gitu. Sebelum acara pada siang hari ini saya tutup, saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi presensi pada link yang telah tertera di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa untuk memastikan nama yang ditulis di presensi adalah nama yang ingin dituliskan di sertifikatnya. Untuk sertifikat dan juga materi akan di-share melalui email kepada masing-masing peserta pelatihan kali ini. Yang selanjutnya adalah sesi foto bersama sebagai dokumentasi dari acara pelatihan ini. Untuk panitia yang bertugas, saya persilahkan ya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dan teman-teman bisa on kamera. Jadi kita akan mengadakan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kamera. Ya, oke. Slide pertama akan saya mulai. Bisa bergaya. 1, 2, 3. Sebentar. Masih
Untuk slide kedua akan saya print screen maksud saya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Saya kembalikan ke MC, bisa ditutup. Ya, terima kasih Mas Arul bantuannya. Bagi peserta yang mengalami kendala terkait instalasi software ataupun sintaks coding, silahkan bisa menghubungi email pemateri. Pada room chat yang sudah disediakan ini sudah ada email dari Saudara Jihan dan Diego ya. Mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta ingin mencoba sintaksnya dan mungkin ada kendala bisa langsung saja menghubungi email Saudara Jihan atau Diego. Baik, dari kami cukup sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam pelatihan ini dan semoga kita semua dapat mengaplikasikan web scraping ini di kemudian hari. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Statistika. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.